Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memerintah di dalam hati saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu 23 setelah Trinitatis dan sekaligus peringatan bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Yang menjadi topik minggu kita penghakiman yang terakhir diambil dari Kitab Wahyu pasal yang ke-20, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki akhir tahun gerejawi. Satu kalender gerejawi telah kita jalani, dan minggu ini kita memasuki minggu peringatan kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Dan di dalam gereja kita tahun ini ada 30 orang yang meninggal. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita akan berakhir kepada kematian. Itulah tali yang diingatkan melalui ibadah itu, bukan untuk mengungkit-ungkit dada nama ngarukari sidangolo di aka naung majulwani, tetapi mengingatkan kita orang yang masih hidup ataupun jemaatnya bahwa kita akan berakhir kepada kematian. Hanya masalah menunggu antrian. Namun yang kita syukuri bagi Tuhan, karena penebusan daripada Kristus, maka kematian itu kita imani bukan daripada akhir segala sesuatunya, namun itu adalah menuju kepada kehidupan yang kekal. Maka seseorang mengatakan kematian itu bukanlah titik, tetapi koma di dalam perjalanan kehidupan kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah ini mengingatkan kita akan penghakiman terakhir. Dan barang siapa setia sampai akhir, barang siapa setia sampai mati, dia akan menerima mahkota kehidupan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu sekitar tahun 80-an kalau tidak salah, Black Brother. Di lagu syair Black Brother ini demikian syairnya sepenggal, yaitu lagu di tepi jalan si miskin menjerit. Ya, mungkin bisalah nanti kita lanjutkan di rumah. Di dalam syair itu dikatakan di tepi jalan si miskin menjerit. Hidup meminta-minta dan menerima. Yang kaya tertawa berpesta pora. Hidup menumpang di kecurangan. Selanjutnya dalam syair itu dikatakan, sadarlah kau cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain. Bintang jatuh hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Yang boleh berharga kita lihat di sana dikatakan bintang jatuh pada kiamat, pengadilan jatuh, pengadilan yang penghabisan. Makna daripada lagu itu memberikan suatu pesan yang penting tentang realitas hidup manusia yang sangat memprihatinkan. Orang memperlakukan orang lain semena-mena karena kekuasaannya ataupun karena kekuatan dirinya, sehingga orang lain menjadi orang yang terpinggirkan. Lagu itu juga mengingatkan bahwa ada penghakiman Tuhan. Setiap orang mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat di dalam hidupnya. Dan yang tentu lagu itu juga mempunyai sebuah kritikan kepada orang-orang yang berlaku curang, orang-orang penindas, orang-orang yang menjadikan orang lain menjadi melarat dan terpinggirkan. Dan di akhir lagu ini dikatakan, diserukan tentang kesadaran. Sadarlah kau cara hidupmu dan bintang jatuh pada hari kiamat. Artinya menekankan tentang ada pengadilan. Karena ada pengadilan maka dikatakan jangan pernah bersikap dengan semena-mena. Sebagaimana juga di dalam nats ini kita diingatkan dengan ada kelak penghakiman. Karena ada kelak penghakiman maka kita disadarkan dengan cara hidup kita. Karena Tuhan akan menghakimi sesuai dengan cara hidup kita. Sesuai dengan perbuatan kita daripada dasar ataupun iman itu sendiri.
Itulah yang digambarkan tadi di dalam ayat 11. Aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia duduk di atasnya. Dari depannya bumi ini lenyap, tidak lagi ditemukan tempatnya. Ini memberikan suatu pemahaman bahwa bumi ini adalah hanya sementara. Dunia kita ini adalah sementara, tidaklah kekal. Maka dikatakan, sadarlah akan hidupmu. Karena bumi ini hanya sementara, maka jangan gantungkan hidupmu kepada yang sementara. Bumi ini hanya berlalu salpudo sudena. Maka jangan bersandar kepada yang di bumi ini, karena semuanya itu berlalu. Namun ada satu yang kekal, yaitu tahta putih, di mana Yesus Kristus yang juru selamat kita itu sebagai hakim, yang menentukan tentang keabadian seseorang, karena dialah yang menghakimi sesuai dengan yang tertulis di dalam buku kehidupan itu. Dan dikatakan, aku melihat orang mati yang besar dan yang kecil berdiri di depan tahta. Dibuka buku kehidupan, dan orang-orang dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Tentu pernyataan, penglihatan wahyu yang disampaikan Yohanes ini menjelaskan bahwa Tuhan jelas sangat mengetahui tentang riwayat histori perjalanan kehidupan kita. Di boto debatado kita sian mulai na met songgop sorang di tonga-tonga ni Portibion saat Rudi Hamamatetta. Semuanya terpantau oleh Tuhan. Tidak ada sedikit pun di dalam perjalanan kehidupan kita yang hilang dari pemantauan dan pengetahuan Tuhan. Dan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang timbul di dalam hati kita, semuanya itu akan diungkapkan, ataupun semuanya itu akan dikenang, diingat, dipantau oleh Tuhan. Semuanya transparan, tidak ada yang tersembunyi. Karena tidak ada yang tersembunyi, maka kita tidak boleh lagi nanti protes. Dan adong be sidalian ketika kita belajar sidi ataupun disidikan. Dan adong be sidalian berdalih di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi kita gunanya protes kepada Tuhan. Membela diri. Di sana tidak ada pembelaan, tidak ada lawyer yang membela kita.
hanya tim hakim yang memonis. Kita tidak boleh lagi katakan, Tuhan saya sudah dibaptiskan, saya rajin beribadah, saya rajin ini dan itu segala sesuatunya. Namun ketika Tuhan memperlihatkan kepada kita histori kehidupan kita, mungkin berbeda dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, ataupun apa yang ada di dalam iman pengenalan kita kepada Kristus. Maka kita harus yakini perbuatan dan sikap yang berkenan dengan Tuhan itu tidaklah pernah sia-sia. Dang marisuang akan na ulina dinggan hati hading udu taon, karena Tuhan akan melihatnya. 1 Korintus 15 ayat 58. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Jeripayahmu dengan Tuhan tidaklah sia-sia. Timbul lagi pertanyaan di dalam ayat 13, bagaimana orang-orang yang mati, yang tidak diketahui di mana dia mati. Dia tidak dikuburkan di pekuburan Eka dan lain sebagainya. Di dalam ayat 13 dikatakan, maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Artinya di sana tidak ada satupun yang luput dari pengadilan Tuhan. Idia pe mana mate. Swadong pe tinaborni. Dialang buaya pe. Tetapi ketika pengadilan tiba nanti dikatakan, maka laut menyerahkan orang-orang yang mati. Maka ketika kita mungkin menghadapi kasus yang demikian, ada keluarga kita mungkin tidak ditemukan di mana tempat kematiannya, di dia hinaborna dan tabotok, tetapi dikatakan semuanya itu nanti akan diserahkan sebagaimana orang yang dikuburkan secara terhormat dan orang yang tidak kelihatan. Semuanya itu nanti akan tidak luput daripada pengadilan terakhir. Dan di sana ada pemisahan. Orang yang tidak ada di dalam buku kehidupan itu dikatakan akan dimasukkan ke dalam lautan api. Simbol daripada kematian yang kekal. Tetapi orang yang ditemukan di dalam kehidupan itu, mereka akan berada di dalam kehidupan yang kekal. Maka melalui firman ini Tuhan mengingatkan kita, pada waktunya kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini merupakan persiapan menuju kepada kekekalan.
Dan boleh kita katakan tadi hidup kekekalan itu ditentukan bagaimana kita menjalani kehidupan di masa sekarang ini. Seorang mengatakan kematian bukanlah kehilangan yang terbesar. Kehilangan terbesar adalah apa yang mati di dalam diri kita ketika kita masih hidup. Kehilangan yang besar bukan kematian, itu bukanlah kehilangan yang besar. Molo adong 70 halak di bagasa mingguon taunon di tengah-tengah ni huriat tanah mati. Itu bukanlah kehilangan yang terbesar bagi orang Kristen. Tetapi kehilangan yang terbesar bagi kita adalah apa yang mati di dalam diri kita ketika kita masih hidup. Mungkin rasa spiritualitas kita sudah mati. Kepercayaan kita mungkin sudah mati karena tidak mau tahu lagi dengan firman Tuhan. Mungkin kehidupan kita sudah mati karena matinya rasa simpati dan empati kita. Maka kehilangan besar adalah apa yang mati dalam diri kita ketika kita masih hidup. Maka bukan cara mati kita yang penting, tetapi arah dan tujuan setelah kita mati. Nang pe mati poso, alai molo tujuan ningoluna sorga, maka karena tujuan ataupun arah hidupnya adalah sorga karena berkenan dengan Tuhan. Ala ngoluna ho Bartolomoni rohani debata, maka matinya adalah mati yang terhormat. Daripada orang mati di umur yang ujur, mati matua, alai tujuan na ima naroko, alanya aidang nguluna di bagasan haporsiaun hasetiaun tu debata. Maka kita katakan tadi nang pe mati poso, alai arah na jelas, yakni sorga, karena hidup berkenan dengan Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih terhormat daripada mati matua, alai tujuan ninguluna laut api ataupun naroko. Maka kita katakan tidak penting bagaimana seseorang itu mati. Dan sukunon ni Tuhan isu tuhita, tuhamuna, bohado parmatem, mati metua dohong, mauli bulung, saur metua, sari metua, mati posong, mati danak, itu tidak akan ditanyakan kepada kita. Nang pula loja akan lansia mamikiri, dang sukunon na sugot tuhita ahado buammu, dang sukunon na lubu horbo siti kota do, dang sukunon na namar miak do, itu tidak akan ditanyakan kepada kita. Nang pula loja hita mamikiri sotong gabe pola gabe sampai putus ura sarapta holan lahu mamikiri, itu tidak ditanyakan kepada kita. Tetapi yang ditanyakan kepada kita, ketika anak manusia itu datang, apakah anak manusia itu memiliki iman? Dan sukunon na tuhita idido mati rumah sakit,
di Jabu, di Boduk Buaya itu tidak akan ditanyakan kepada kita. Tetapi bagaimana ketika hidupmu, apakah hidupmu berkenan dengan Tuhan atau tidak? Hidup di dunia ini bukan tujuan, walaupun itu penting. Karena hidup di bumi kita ini boleh kita katakan sangat singkat. Dang taboto abuhado juhonon nagwarta tu akhir tahun gerejawi 2020 nanaingro. Siapa tahu? Artinya itu menandakan hidup kita di bumi ini singkat. Maka marilah kita menghargai hidup kita. Menghargai hidup ini dengan memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya. Perkataan Latin carpe diem, petiklah hari, pergunakanlah hari. Jangan pernah ada hari kita yang terlewat tanpa memberikan arti, tanpa memberikan makna. Jangan ada hari kita yang lewat bagi kaum muda karena bermalas-malasan. Tetapi marilah kita mengisi hidup ini dengan hidup yang berkualitas, bermakna. Karena hidup ini adalah persiapan kepada kekekalan. Jangan ada hari kita yang rusak karena diwarnai oleh rasa benci, rasa iri hati. Jangan ada hari kita yang lewat dengan penyakit AIDS, angku, iri, dengki, dan serakah. Karena hidup kita ini nantinya akan kita perhadapkan kepada Tuhan. Jangan ada waktu kita yang lewat tanpa sukacita di dalam Tuhan. Maka waktu kita ini adalah disebut dengan kairos. Ada dua dalam kata Gorik Yunani tentang kata waktu. Waktu sebagai kronos dan waktu itu sebagai kairos. Waktu itu bagi kita adalah kairos. Waktu itu adalah kesempatan. Maka karena Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan, marilah kita memakai waktu ini dengan sebaik-baiknya, menyenangkan hati Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Jangan seperti cerita seorang ibu setengah baya ketika dia kecelakaan. Dokter mengatakan sudah mati. Tetapi ketika dia mati, dia pergi mau ke sorga. Di pintu sorga itu dia bertemu dengan malaikat. Dan dia memohon kepada malaikat, sampaikanlah kepada Tuhan supaya umur saya boleh lagi ditambah, supaya saya hidup lagi. Malaikat menghadap kepada Sang Khalik, Sang Pemilik kehidupan. Tuhan memperkenankan, udah kalau itu permintaannya. Tilehom matibana musega jang ni umur. Tahu-taunya ketika dia diberikan kehidupan, dilihat tiba gajang ni umur, apa yang terjadi? Yang terjadi dia pergi rumah sakit kecantikan untuk face off. Yang dulunya hidungnya pesek dibuat menjadi mancung. Yang dulunya semuanya sudah keriput, semuanya diperbaiki, di face off. Tahu-taunya serangan jantung, dia mati dengan pasca sesudah di face off. Dia menghadap kepada malaikat penjaga sorga. Ketika dia menghadap, datang malaikat mengatakan, tunggu dulu. Saya melihat dulu file-file siapa yang ada masuk di dalam kerajaan sorga. Dilihatlah, tahu-taunya tidak ada lagi fotonya. Karena foto yang pertama itu sudah berubah, sudah
restorasi sudah di pass off, makanya dia tidak lagi beroleh kehidupan itu. Itu hanya sebagai ilustrasi, tetapi mengingatkan kita waktu ini adalah kesempatan. Marilah kita memakai waktu ini, waktu yang mempersiapkan diri kepada kematian kita, mempersiapkan diri kepada kekekalan, karena hidup sekarang ini adalah persiapan untuk kehidupan yang kekal. Maka tu dia ho, dung mate ho, laut api ataupun kehidupan yang kekal. Apakah neraka ataupun apakah sorga, tergantung apa dan bagaimana iman kita selama kita di bumi ini. Amin, kita berdoa.